kami mendapat panggilan dari Polda Jabar. Memang statusnya itu sebentar, saya kan ini lagi datanya lagi saya cek dulu. Jadi intinya, bentar Mbak, di sini ada ya. Sambil saya buka file ya Mbak ya. Jadi kemarin itu hari Senin, saya mendampingi Pak Teddy di Polda Jabar untuk BAI, BAP sebagai tersangka gitu. Hari Senin, tanggal 22 Agustus. Itu berjalan, maksudnya kan Pak Teddy-nya sendiri kan panggilannya udah berjalan berapa lama sih Bu di dalam sendiri? Kalau prosesnya itu kan setahu saya itu kan laporan terjadi di bulan Maret 2021 ya, dari bulan Maret. Nah ini naik sidik itu sekitar bulan Juni 2021 naik sidik ya. Nah ini baru ada penetapan tersangka itu di bulan sekarang, di bulan Agustus 2022 gitu. Nanti saya sambil ini juga ya Mbak ya, sambil ini berkas ya. Soalnya ini saya ini lagi print surat panggilannya. Jadi di panggilan itu, jadi dulu kan ketika LP itu kan terkait 2 objek ya, terkait uang 5 miliar dan mobil Kijang Innova. Akan tetapi di surat panggilan kemarin itu, Teddy naik sebagai tersangka hanya terkait mobil Kijang Innova senilai 120 juta. Itu Mbak, yang kemarin di posisi Pak Teddy sebagai tersangka itu karena dugaan penggelapan satu buah mobil Kijang Innova dengan harga kurang lebih 120 juta, di mana pada saat penjualan tanpa izin dari Rizky Febian. Itu Mbak. Kak, maaf, ini terkait dengan aset penggelapan 12 aset bukan Kak? Jadi kemarin itu memang kalau LP-nya itu memang ada dugaan penggelapan aset dan uang 5 miliar, akan tetapi kemarin itu panggilan hanya untuk mobil Kijang Innova, karena infonya memang 5 miliar itu tidak ada buktinya. Ya, oke. Hanya ya hanya satu buah Kijang Innova ya. Kemarin hari Senin tanggal 22 Agustus Pak Teddy hadir kooperatif, kurang lebih pertanyaan sebanyak 15 pertanyaan. Kalau kos-kosan info ya dari penyidik kemarin, kalau kos-kosan sampai saat ini belum ada buktinya, tidak terbukti kos-kosan. Jadi kemarin itu nanti saya tunjukin ya surat panggilannya ya. Jadi di panggilan itu LP yang sama di yang tahun kemarin, LP dengan kos-kosan dengan yang 85 miliar, akan tetapi untuk LP yang kemarin itu yang hanya mampu naik itu hanya Kijang Innova. Tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi kemarin itu pada saat BAP itu fokusnya kepada dugaan penggelapan Kijang Innova gitu. Artinya yang 5 miliar itu nggak ada buktinya Mbak atau seperti apa? Tidak ada. Ya, tidak ada buktinya. 5 miliar kos-kosan tidak ada buktinya. Jadi yang naik itu hanya mobil Kijang Innova. Itu pun kami ya masih meragukan terkait bukti permulaan yang cukup. Karena apa? Karena Kijang Innova itu pengetahuan Pak Teddy dulu itu atas nama almarhum. Jadi ketika almarhum meninggal, Pak Teddy berani menjual untuk apa? Itu pun untuk membayar hutang almarhum. Ya, ya. Dulu itu
ke Bank Panin, almarhum mempunyai utang kurang lebih 115 juta. Untuk penjualan mobil Kijang Innova itu sebesar 120 juta. Ya, ya. Wasiat ketika itu dibuat sebelum meninggal ya, itu ada wasiat. Tapi almarhum tidak ada wasiat sama sekali ketika meninggal. Menjual mobil tidak ada. Ya. Tidak. Almarhum, iya, ya jadi gini Mbak, gini Mas. Jadi kalau misalkan kita lari kepada kompilasi hukum Islam, itu adalah kewajiban dari ahli waris semua terhadap pewaris yang meninggal dunia. Jadi apa itu kewajibannya? Sebelum ada pembagian warisan, kewajiban dari ahli waris yang lain satu melakukan penguburan, melakukan kalau misalkan biasa budaya lah tahlilan gitu kan. Nah, yang ketiga itu nanti itu utang-utang dari almarhum itu harus segera dilunasi gitu kan. Nah, keempat, ketika ada sisanya, itulah yang menjadi warisan gitu kan. Nah, di sini Pak Teddy berdasarkan informasinya kepada kami selaku kuasa hukum, jadi peninggalan almarhum itu beliau jual untuk membayar hutang gitu. Ya, mau nggak mau Pak Teddy itu posisi Pak Teddy itu sebagai ahli waris itu kita tidak bisa istilahnya menentang ya, itu adalah undang-undang yang menyebutnya. Jadi ketika seorang pewaris, apalagi itu istri atau suami meninggal dunia, maka mereka itu meninggalkan ahli waris, yaitu suami atau istri yang hidup lebih terlama, anak-anak dan orang tua gitu kan. Itu termasuk dari ahli waris golongan pertama. Itu berdasarkan kompilasi hukum Islam dan undang-undang perkawinan itu. Jadi perlu saya garis bawahi di sini ya, perlu saya garis bawahi, Pak Teddy di sini bukan cerai hidup ya. Ini kita perlu garis bawahi. Pak Teddy di sini dengan almarhum bukan cerai hidup, akan tetapi cerai mati. Ketika cerai mati, otomatis almarhum meninggalkan ahli waris. Dan itu termasuk Pak Teddy sebagai ahli waris dan Dede Bintang gitu kan. Itu. Beda halnya dengan cerai hidup. Kalau cerai hidup ketika masing-masing pasangan mempunyai harta bersama, ketika cerai hidup hartanya atau asetnya kembali kepada kepemilikan masing-masing gitu. Itu yang bicara hukum ya. Ya? Iya. Oke, sebagai ahli waris, tapi perlu digarisbawahi sebelum yang namanya ditentukan ahli waris, sebelum ditentukan mana bagian warisannya, terlebih dahulu kewajiban dari seluruh ahli waris untuk melakukan penguburan, tahlilan, termasuk melunasi utang piutang dari almarhum ketika masih hidup. Itu adalah kewajiban yang utama dari seluruh ahli waris. Itu. Jangan fokus kepada piutangnya, jangan fokus kepada warisannya, akan tetapi utangnya tidak dipenuhi gitu kan. Itu hukum yang bicara kok, Mbak. Mas, hukum yang bicara ya. Oke. Ya. Oke. Oke. Ya. Ya. Oke. Sekarang gini aja, penuhi dulu legal standing-nya di sini. Penuhi dulu lah legal standing-nya. Kalau memang dia merasa sebagai ahli waris dari almarhum, ya buat dulu penetapan ahli waris, gitu kan. Penetapan dulu dibuat di pengadilan agama, penetapan dulu siapa ahli waris dari almarhum, dan harta warisannya apa saja, gitu kan. Jangan istilahnya tiba-tiba langsung melaporkan penggelapan, itu kan legal standing-nya juga belum jelas, gitu kan. Harusnya sebelum mengajukan LP atau gugatan, dibuat dulu lah penetapan ahli warisnya gitu. Sekarang belum ada penetapan ahli waris dari pengadilan agama. Tidak ada. Setahu saya tidak ada.
Karena kalaupun ada, otomatis Teddy sama Dede Bintang diposisikan sebagai tergugat atau pihak. Bu Ati, terus Teddy seperti apa mungkin? Ya. Dijadikan sebagai tersangka, reaksinya seperti apa mungkin Teddy? Kalau reaksi dari Pak Teddy sendiri kemarin sempat kaget ya, gitu kan. Dia istilahnya yang awalnya berniat baik, gitu kan, untuk melunasi hutang almarhum, akan tetapi niat baiknya kok akhirnya dianggap itikat buruk, gitu kan. Jadi beliau itu sebetulnya, jadi kalau bisa flashback ya, beliau itu menyesal. Kalau begitu ngapain saya jual Kijang Innova untuk membayar hutang almarhum? Kalau memang menjadi bumerang bagi beliau sendiri, gitu kan. Kalau memang waktu bisa diputar, ya beliau tidak akan menjual Kijang Innova. Lebih baik tidak menebus utang almarhum, gitu aja. Ada penyesalan dari beliau, dari Pak Teddy sendiri. Waktu itu saya dampingi 2 kali ya, di bulan Desember dan bulan Januari. Kita dampingi di Januari sebelum ada laporan polisi kepada Teddy Pardiana. Hasilnya, pada saat pertemuan mediasi terakhir di Januari 2021, sebetulnya itu sudah mengerucut akan ada titik temu, gitu kan. Jadi, waktu itu Pak Teddy itu akan bukan mengembalikan lah, istilahnya kalau memang pihak Rizky ingin meminta kos-kosan, ya silahkan, Pak Teddy akan memberikan kos-kosan, tapi dengan syarat Pak Teddy minta kompensasi sebesar 500 juta. Dan Pak Teddy akan melepaskan haknya sebagai ahli waris. Meskipun kita tidak tahu berapa besar atau jumlah yang akan dia terima sebagai ahli waris, tapi intinya Pak Teddy akan melepaskan haknya sebagai ahli waris pada saat pertemuan itu tanggal Januari 2021. Bahkan kami pada saat itu membuat notulen kesepakatan dengan pihak dari Rizky Febian, gitu. Akan tetapi di bulan Februari Maret entah kenapa akhirnya diajukanlah laporan polisi di Polda Jabar, gitu. Pertemuan itu ada kesepakatan akan dilakukan pertemuan kembali. Satu, jadi dari pihak Rizky Febian akan memberi 500 juta kepada Teddy Pardiana dengan syarat satu, aset kosan dikembalikan lah, aset kosan dikasih ke Rizky Febian. Kedua, penjualan Villa Bandung Indah, minta rinciannya. Ketiga, batu giok dikasih kepada Rizky Febian. Itu pertemuan terakhir itu seperti itu. Nah, ketika kami akan melakukan pertemuan kembali, tiba-tiba pihak Rizky Febian meminta 15 aset yang diduga dikuasai oleh Teddy yang sekarang menjadi sebuah laporan pidana. Nah, Teddy sendiri kan sempat bingung apa yang dia gelapkan, apa aja aset yang dia pegang. Kan sampai saat ini dia nggak pegang sama sekali aset almarhum, bahkan aset warisan pun sudah dikembalikan kepada Putri Delina, gitu kan. Jadi Teddy itu sampai sekarang masih kebingungan dasarnya apa dari Rizky Febian melaporkan tindak pidana penggelapan aset sebanyak 5 miliar rupiah, gitu kan. Nah, kami juga agak sedikit kecewa dengan somasi dari pihak mereka yang tadinya waktu itu mau mengerucut, akhirnya jadi melebar kembali, gitu kan. Ya, akhirnya sampai saat ini pun kami tidak ada komunikasi dengan kuasa hukum dari pihak mereka. Sebetulnya kalau memang waktu itu ditindaklanjuti dengan pertemuan selanjutnya, ya bisa saja itu ada hasilnya, gitu kan. Nah, saya juga nggak tahu, jadi berantakan akhirnya mediasi waktu itu. Tidak ada, ya, yang akhirnya melaporkan pidana di Polda Jabar. Jadi waktu itu memang yang
kami belum buat perjanjian ya. Jadi gini, notulen aja. Waktu itu kan mereka menyodorkan 15 aset yang dikuasai oleh Teddy Pardiana. Teddy waktu itu menyangkal karena tidak ada satupun aset yang dikuasai oleh Teddy Pardiana, gitu kan. Jadi menyangkal. Waktu itu yang dia pegang hanya sertifikat kos-kosan dan batu giok, gitu kan. Dan batu giok, cuma 2 item ya, 2 aset yang dia pegang, batu giok sama sertifikat kos-kosan. Tapi sertifikat kos-kosan karena dia merasa waktu itu membeli, gitu kan. Teddy membeli juga sertifikat kos-kosan, akhirnya dia menahan sertifikat kos-kosan. Oke lah, kalau memang kasarnya gini, kalau Aiki kekeh yang kos-kosan, mau kos-kosan, ya silahkan, tapi tolong dong kasih Om kompensasi, karena Om itu waktu itu pernah mengeluarkan uang 1 miliar di kos-kosan itu, gitu kan. Nah, jadi pertemuan itu memang tidak terbukti bahwa Teddy menyimpan aset dari almarhum, gitu kan, yang 15 itu, gitu kan. Hanya saja waktu itu ada poin-poin penting, yaitu di pihak mereka meminta untuk aliran dana hasil penjualan Villa Bandung Indah sebesar 1,5 miliar. Nah, waktu itu Pak Teddy mau menyerahkan yang aliran dana yang pembelian 1,5 M itu, akhirnya keburu lapor di Polda Jabar, gitu. Akhirnya tidak adalah pertemuan selanjutnya. Ya, sertifikat perjanjian jual beli, kwitansi sama BPHTB masih di Pak Teddy, karena yang membeli kan Pak Teddy juga, atas nama Pak Teddy di sana terteranya, gitu. Terakhir saya cek sama Pak Teddy ke sana tidak, karena yang di sana itu ada yang penunggu ya, yang pengelola kos-kosan, mereka itu menyerahkan uang hasil kos-kosan ke pihak itu, Teh Putri. Ya, tidak sama sekali. Tidak, tidak, tidak. Sebetulnya itu kan waris ya, bagaimanapun juga yang namanya ketika almarhum meninggal dunia 40 hari setelah almarhum itu kewajiban dari ahli waris untuk mengurus warisan, gitu kan. 40 hari loh itu ketentuannya dalam hukum Islam. Akan tetapi sampai saat ini hampir 2 tahun tidak ada pembagian, penyelesaian, gitu kan. Yang akhirnya dari hak-hak dari Pak Teddy dan Bintang pun tidak ada. Ya, saudaranya katanya. Oh jelas, itu kan anaknya, itu kewajibannya, gitu kan. Itu pasti sampai sekarang pun yang memenuhi nafkah dari ya Pak Teddy sendiri. Apakah dari kakaknya Tridelina atau Rizky Febian kasih nafkah tiap bulan buat susu atau? Kalau itu sih saya kurang tahu ya, cuman terakhir Pak Teddy ngomong ke saya sih nggak ada ya. Tapi kalau memang ada dari Putri ya alhamdulillah. Tapi keterangan dari Pak Teddy ke saya sih nggak ada gitu. Maaf mau nanya, mungkin ada sedikit aku kurang paham. Kalau misalkan 5 miliar dengan yang Kijang Innova itu beda laporan ya Kak? Satu laporan yang sama. Jadi di bulan Maret 2021 itu Rizky Febian melaporkan Teddy terkait 3 objek. 1 kos-kosan, 2 uang 5 miliar, 3 mobil Kijang Innova. Nah, akan tetapi yang itu Pak Teddy sebagai tersangka hanya Kijang Innova aja. Kalau batu giok itu kan cuma 1 ya, kayak bukan batu apalah istilahnya. Kalau kata Pak Teddy saya belum pernah lihat fisiknya, cuman katanya bentuknya kecil gitu kan. Hanya batu giok aja yang ada di Pak Teddy. Sisanya kayak berlian, emas atau apa perhiasan. Itu kan waktu itu disimpan di Bapega ya, di deposit box yang disimpan oleh Pak Teddy sama Teh Putri. Akan tetapi yang kan Teh Putri dari dulu udah setahun yang lalu diambil semua.
Diambil dari dulu, dari Agustus 2021, ada chatnya juga kan, diambil dari Bank Mega tanpa sepengetahuan Pak Teddy sendiri. Iya, tidak sama sekali. Jadi tadi yang tadi akui itu hanya dua, satu batu giok yang masih dia pegang, karena memang itu peninggalan dari almarhum, istilahnya batu apalah istilahnya, kalau kasarnya batu keramat lah, itu kan titipan dari almarhum, katanya ke Teddy, itu yang batu giok, itu untuk apalah istilahnya, kasih atau apalah, saya nggak juga ya kalau yang batu giok. Cuman kalau yang di Pak Teddy itu kan berarti batu giok sama kos-kosan gitu kan, sertifikat kos-kosan. Tapi kan sertifikat kos-kosan itu kan sampai saat ini Pak Teddy masih mengklaim itu bahwa itu adalah aset dari Pak Teddy. Oh, saya kurang lebih sih nggak tahu kurang lebih harganya berapa, saya kurang tahu gitu kan. Karena kan namanya batu atau apa namanya itu kan gimana ini ya, gimana hobi atau memang itu kan tergantung penilainya, karena dia hobi mungkin nilainya bisa besar, tapi kalau memang saya nggak hobi, kalaupun saya nggak lihat batu giok, saya juga nggak berani beli gitu kan, kalau saya ya gitu kan. Tapi kalau memang yang peminat atau yang mungkin kolektor, ya mungkin bisa harganya lumayan gitu. Infonya yang setahu saya justru komunikasi Pak Teddy dengan Teh Putri itu sudah mulai membaik sih. Saya kurang tahu ya kalau istilah ya. Cuman kan yang di sini yang istilahnya komunikasi dengan Pak Teddy kan hanya Teh Putri sendiri itu. Ya pasti pasti ya, ya pasti yang namanya apa namanya apa sih, kalau memang ada niat istilahnya dua-duanya misalkan ya ikhlas lapang dada sama-sama istilahnya mengedepankan musyawarah, bagaimanapun juga kan di sini kan istilahnya ada hubungan keluarga ya gitu kan, masih ada hubungan terikat kekeluargaan, ya ayolah bersama-sama, toh istilahnya yang terbukti di polisi itu kan bukan terbukti juga ya, belum pengadilan nih, yang istilahnya yang menaikkan posisi sebagai tersangka kan cuman mobil senilai 120 juta gitu kan. Kalau 120 juta ya itu sekelas Rizky uang itu kan istilahnya gitu kan, itu ya kita selesaikanlah baik-baik gitu kan, oh dari ini juga kan masih membuka pintu istilahnya untuk berdamai gitu kan. Kristen, Jia, Ayo, ada yang mau bertanya lagi? Waktunya tinggal 5 menit. satu pertanyaan lagi. Ibu, tapi kondisi Mas Teddy sendiri sekarang seperti apa sih? Kan ada juga berita yang katanya Mas Teddy terjadinya utang, ada dia punya pokoknya dia utang piutang sama orang. Ya gitu ya, yang dugaan kemarin itu, yang apa iya. paspor itu ya, yang dugaan paspor. Saya udah konfirmasi kemarin kan ke Pak Teddy, itu yang ini juga yang apa namanya yang justru mengadu itu kan di media itu justru masih ada ikatan katanya. Terus kalau memang dia mau niat nipu waktu itu, kenapa saya bawa Deden itu kan ke lokasi itu gak mau, saya tanya ke Pak Teddy, katanya udah selesai, nggak ada masalah lagi. Tapi Pak Teddy sendiri kondisinya seperti apa sih? Kan posisinya dia sekarang kan menjadi tersangka nih Bu, tapi dia kan sering banget keluar-keluar nih Bu, ya, karena ini kata kerjaan. Gimana agak terganggu juga sih dengan penetapan dia sebagai tersangka. Kenapa? Karena kan bagaimanapun juga kan dia dipantau sekarang kan oleh Polda Jabar gitu kan. Jadi sedikit banyak memang ada efeknya ya gitu kan. Rencananya memang beliau tadinya mau keluar negeri, akhirnya kan jadi terhambat juga karena kan ada apalah, ada ketakutan juga ya, takutnya ada ya ini kan sebenarnya belum sampai ke sana, cuman kan takutnya nanti dilarang gitu kan keluar negeri, yang tadinya beliau itu mau ngurusin visa itu kan ke Amerika, akhirnya dengan keadaan seperti ini kan jadi ragu-ragu gitu,